aturannya balik lagi di ART. Ya karena kan menjalankan anggaran. Ya karena dia menjalankan anggaran untuk menjalankan, mensukseskan pelaksanaan kongres sesuai mekanisme yang sudah diatur. Iya, sesuai mekanisme yang sudah diatur tentunya. Kalau belum ada ya nggak bisa. Tapi kalau nggak salah waktu di 2015 itu Kang Herdi ya yang mengusulkan untuk pemilihan secara elektronik itu. Ya, jadi gini, setelah deadlock dengan sekian banyak, kemudian yang kita pikirkan pengalaman ya dari kan kita harus namanya orang hidup itu kan harus bisa mengintrospeksi dan melihat yang lalu untuk ke depan lebih baik. Setuju. Ya kan, kalau ada aturan yang kurang ya kita perbaiki. Nah, pada saat itu kenapa? Karena indikasi ada money politik. Oh, pengerahan massa ya. Pengerahan massa. Iya. Dengan kemajuan zaman, hal itu bisa dikurangi jika pemilihan melalui elektronik. Pada saat itu bukan hanya milihnya doang. Kita tawarkan ya untuk pemilihan secara elektronik, tetapi mekanismenya itu kita lihat sampai saya belajar mengenai seperti di Amerika. Berarti waktu yang Bang Kang Herdi usulkan itu udah kayak e-voting ya? E-voting, bukan Jadi e-voting itu elektronik karena pada saat itu medianya itu pakai SMS sama masih pakai internet, email. Nah, kita mengacu pada Kongres Pemilihan Alumni ITB dan Unpad. Ngacunya ke sana. Tetapi ada secara keseluruhan ya yang bisa milih itu segala macam itu kita melihat di Amerika. Jadi Amerika itu seluruh masyarakat memilih. Pemilihan itu ada 2, yang hadir di situ nanti akan senat. Nah, jadi pemilihan itu siapa nih orang yang akan mewakili anggota untuk datang ke Kongres. Nah, siapa yang milih? Milih itu bisa ditempatnya di mana saja. Nah, melalui elektronik. Nah, elektronik itu kita ada tim verifikasi. Jadi dia harus daftar dulu. Tetap daftar. Nah, nanti akan diverifikasi betul nggak dia notaris. Nah, kalau sudah diverifikasi, dia notaris, dikirim tuh linknya atau passcode-nya melalui SMS. Kalau pada saat itu belum ada WA ya. Jadi melalui SMS, sehingga kalau dia akan mengirimkan nanti pemilihan lewat SMS, nanti dia milih lewat SMS. Jadi milih lewat SMS. Kalau dia memilih alamat email, makanya dia nanti milihnya dengan komputer lewat email. Melalui email. Itu bukan dibedakan antara elektronik dengan internet, itu dua-duanya sama. Nah, sekarang SMS tidak ada, ganti dulu itu BlackBerry nggak ada jadi WA. Tapi mekanismenya sama, harus ada terverifikasi. Yang bisa buka adalah dia. Sama halnya sekarang ini ya, kartu anggota IPAT. Kartu anggota IPAT itu saya rasa itu sangat bagus sekali. Keren ya? Keren. Kenapa keren? Orang yang punya kartu anggota IPAT ada barcode. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Barcode saya dengan orang lain. Begitu saya klik untuk peserta ini, scan, kita daftar, mereka verifikasi, udah muncul semua data keluar, semua nanti tanda peserta langsung dikirim oleh. Nggak perlu ngirimin lagi surat? Ya, oleh PP IPAT yang saya pernah kemarin waktu di Depok ya, langsung. Itu pakai ngirimin berkas-berkas lagi nggak? Nggak ada, tinggal bayar. Jadi mereka hanya memverifikasi bayarnya doang. Karena dengan itu dia sudah terverifikasi. Berarti data pengangkatan itu sudah masuk semua? Sudah masuk. Jadi sangat cepat. Verifikasinya pun sangat cepat. Karena begitu, dia masuk. Nah itu kan mungkin antara bank itu mungkin ngecek agak lama, tapi nggak nyampe berhari-hari. Berarti itu bisa dipakai buat DPS juga? Seharusnya. DPT, DPS. Seharusnya itu yang dipakai, sistem itu yang dipakai di KTA zaman sekarang. Zaman 2015 belum kepikiran seperti itu, Pak. Kita masih pakai SMS dan email, itu zaman sana tuh pada waktu itu sudah canggih banget. Android masih tebel-tebel. Pikiran saya dulu tuh ada passcode-nya itu dikirim. Sekarang passcode-nya itu langsung sudah bisa ada di bentuknya barcode. Bentuknya barcode. Istilahnya kan zaman dulu nih kita ngomongnya passcode. Passcode Karena mesti dikasih link nih, nomornya sekian, jadi harus pakai PIN. Masukin PIN dulu. Gini gitu.
Kalau sekarang maka udah canggih. Scan langsung punya mahfud sendiri, nggak bisa dipakai sama orang lain. Setuju keren itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kalau mau diakomodir. Tapi kan kalau ternyata kan perubahan di mekanisme pemilihan tidak jauh berbeda dengan manual. Memang kan ini hanya untuk kemudahan aja, pakai media elektronik. Bukan dibikin sulit gitu loh. Adanya daftar media elektronik, sekarang masuk aja daftar lama banget kayak kemarin waktu Cilegon. Ya kan? Masa masuk lama? Kalau hitungan dengan elektronik itu, ya Detik, bukan detik. apa tuh? Detik itu bisa 1000. 0,00. Iya, detik itu orang masuk itu bisa 1000 ataupun lebih masuk bersamaan sepanjang kapasitas mumpuni masuk. Itulah makanya harus ada orang yang ngerti. Kalau orang yang tidak ngerti ya belajar. Sama saya juga udah tidak ngerti, tapi saya belajar. Benar. Waktu kongres di Makassar tahun berapa? 2019. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya sampaikan, menjelaskan kepada kawan-kawan calon pada saat itu, waktu elektronik terbatas. Ada Mbak Oti, ada Pak Hapendi pada saat itu, ya. Contohkan, ini alurnya seperti begini. Jadi ini sistem baik, tidak ada rekayasa, kan diterima. Yeah. Pada saat itu bukan PP yang menyampaikan. Betul. Saat itu saya juga memang penasehat, tetapi saya sampaikan kenapa saya ngerti dan saya pernah mengusulkan. Dan mereka juga mungkin melihat saya itu tidak ada di mana-mana. Nah, hal seperti ini kan asal diomongin semuanya bisa tuh. Iya sih, betul. Tidak ada keraguan. Tapi kan kalau bisa sampaikan, bisa jelaskan. Tapi kan kalau misalnya yang saat ini kan berharap bisa memilih di mana saja. Nah, gini, kalau memilih di mana saja, itu kan yang dulu saya usulkan. Tapi aturannya kan tidak diakomodir. Tetap semi manual. Nah, hanya dimudahkan untuk melakukan yang dulunya kertas, hitung atu-atu. Sekarang tuh pakai notebook tuh. Notebook pakai Android. Nah, tapi kan itu sudah elektronik. Kalau dulu dibacain atu-atu, sekarang nggak perlu dibacain lagi. Panggil satu-satu, sekarang nggak usah, udah ada gitu kan. Terakhir Surabaya. Terus pemilihannya tuh penghitungannya lebih cepat. Iya. Karena namanya elektronik, masa nunggu lama? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Masa sekarang elektronik daftar lebih susah ketimbang manual? Ya, enggak juga sih. Nah, itu bukannya kita maju, setback dong, mundur. Justru dengan media elektronik itu untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan, ketepatan, fair, efektif, akuntabilitasnya terjaga. Bukan dengan elektronik ini orang menjadi curiga. Wah, belum ini pasti bisa direkayasa. Nah, kita jelaskan. Sistemnya itu jelaskan. Balik lagi duduk bareng. Benar. Yang punya IN itu bukan yang ada di PP, ya bukan ini itu bukan senior yang ada, bukan. Harus bisa dijelaskan ke seluruhnya dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini sistem ini bukan untuk keuntungan atau dibuat untuk keuntungan salah satu pihak, bukan. Tapi untuk kemudahan seluruhnya. Bukan untuk sekarang, tapi ke depan. Untuk efisien waktu dan sebagainya. Iya. Betul, itu yang harus disadari oleh kawan-kawan. Kalau emang tadi Kang Herdi bilang belum diatur, berarti harus dirubah dulu dong aturan mainnya. Kalau mau bisa memilih dari tempat lain. Ya, sekarang kan saya nggak usah ngajarin orang seperti itu. Oke, sekarang kalau misalnya yang biasa bikin anggaran dasar, ya. Iya. Kan tiap hari bikin anggaran dasar. Contoh kata, ya, kalau direktur mau pinjam harus ada persetujuan RUPS. Iya. Ya. Kemudian tidak dilakukan, benar atau enggak? Ya enggak benar lah. Itu kan ada yang ngomong kan, nah, gitu kan? Normanya seperti itu. Iya, normalnya. Apakah itu harus ditaati? Ya harus dong. Harus dong, karena anggaran dasar itu adalah aturan. Iya. Hukum bagi yang membuat. Iya, kalau RUPS-nya hukum bagi anggota.